Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai majelis pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk ahli sunnah wal jamaah, dari Allah Ta'ala wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha sebagai pengampu mata kuliah Pancasila baik pengertian Pancasila secara etimologis berasal dari kata atau dari bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal I pendek artinya batu sendi, sila vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik atau yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian diserap ke bahasa Indonesia, yaitu sila yang berkaitan dengan moralitas. Oleh karena hal tersebut, secara etimologis diartikan sebagai Pancasila yang memiliki makna berbatu sendi 5, atau secara harfiah berarti dasar yang memiliki 5 unsur. Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara etimologis Pancasila dapat diartikan sebagai dasar negara atau dasar landasan hidup yang berjumlah 5 unsur atau memiliki 5 unsur. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Makna atau Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar berdiri tegaknya sebuah negara. Kedua, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, dasar partisipasi warga negara. Yang keempat, dasar pergaulan antar warga negara. Yang kelima adalah dasar dan sumber hukum nasional. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang pengertian dasar atau ide. Ideologi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan dengan cita-cita. Yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap harus dicapai, dan cita-cita tersebut juga dijadikan sebagai dasar atau pandangan hidup. Butir-butir nilai Pancasila dalam perspektif Al-Quran. Untuk memenuhi bagaimana perspektif Al-Quran terhadap butir-butir nilai Pancasila, maka diperlukan penafsiran dan analisis butir-butir nilai Pancasila yang relevan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Butir nilai yang pertama dari sila pertama Pancasila membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sangat relevan dengan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6, Quran Surat Asyura ayat 15. La hujata baina wa bainakum. Tidak ada perdebatan antara kami dan kamu, dalam arti tidak perlu ada permusuhan kita, karena Tuhan kamu dan Tuhan kami sama, dan kita semua adalah hamba-hambanya, sehingga kita tidak perlu bertengkar. Butir nilai kedua dari sila pertama, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang mengangkat hubungan pribadi manusia
dengan Tuhan Yang Maha Esa. Relevan dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Tentang ayat ini, Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa sesungguhnya aku tak perlu mengikuti kemauanmu, dan sesungguhnya aku tak peduli denganmu atau dengan imanmu, dan urusan itu terserah kepadamu, dan di tangan Allah lah kemudahan, kekalahan, kejatuhan, dan kesesatan. Dia tidak mendapatkan manfaat dari imannya orang beriman, dan takkan mendapat bahaya akibat kekafiran orang-orang. Sementara tafsir Quran Surat Ar-Rum diterangkan bahwa janganlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, dan dari mereka yang memecah belah agama mereka, mengubahnya, merusaknya, dan beriman kepada sebagian isinya, menginginkan sebagian yang lain. Masing-masing golongan merasa bangga dengan pendapatnya dan pendirinya sendiri. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Butir nilai pertama dari sila kedua Pancasila mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Relevan dengan Quran Surat Al-Muntaha ayat 7. Ayat ini menerangkan bahwa boleh jadi yang selama ini menjadi permusuhan diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saling mencintai dan menjadi sahabat yang baik. Ayat di atas seperti kasih oleh Allah dalam Quran Surat Maryam ayat 96, bahwa Dia akan memberi orang-orang mukmin yang beramal saleh kecintaan di dalam hati orang banyak. Allah menanamkan kecintaan itu bagi mereka tanpa berpura-pura mencintai orang lain dan tidak mencari jalan untuk mendapat kecintaan itu, seperti mengadakan pendekatan persahabatan atau berpura-pura menjadi berbuat kebaikan. Butir nilai yang kedua dari sila kedua adalah mengembangkan sikap saling. Butir nilai kelima, butir nilai dari sila kedua Pancasila mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Relevan dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Ayat ini kepada setiap orang, kepada setiap mukmin, menegakkan kebenaran dengan penuh keikhlasan, baik urusan agama maupun dunia, sehingga inti dari melaksanakan pemerintah tersebut adalah kebenaran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 juga diterangkan bahwa hendaklah setiap muslim menjadi garda terdepan dalam menjaga kedamaian. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Butir nilai pertama dari sila ketiga Pancasila mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Relevan dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 mengandung arti bahwa Allah menyatukan beragam suku bangsa dalam satu negara, menghendaki mereka saling mengenal dan mencintai. Quran Surat Al-Imran ayat 64 juga menegaskan untuk melakukan amal-amal yang Allah sukai, bersatu menegakkan kebaikan dan menolak segala hal yang memicu perselisihan. Butir nilai kedua dari sila ketiga Pancasila memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Relevan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman," yakni aman dari rasa takut. Penduduknya tidak boleh ditakut-takuti oleh suatu apapun. Quran Surat An-Nur ayat 55, janji Allah kepada Rasulnya bahwa Dia akan menjadikan umat Muhammad penguasa di atas bumi dan menjadikan kehidupan aman dan nyaman bagi manusia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir nilai pertama dari sila keempat Pancasila, musyawarah mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Relevan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Ayat ini menjadi mengandung dalil
kebolehan berijtihad dalam hukum. Dasarnya adalah dibolehkannya oleh Allah orang tua bermusyawarah dengan anaknya, bermusyawarah dengan mencari pilihan terbaik untuk kebaikan bersama. Bukti nilai kedua dari sila keempat Pancasila adalah menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Relevan dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 38, Allah memberi pujian kepada mereka yang bermusyawarah untuk membela Nabi, yakni kaum Ansor di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Artinya segala musyawarah yang dilakukan untuk kebaikan mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Imran ayat 159 menegaskan, bila sudah bermusyawarah maka hendaklah bertekad untuk melaksanakannya. Allah menyukai orang-orang yang bermusyawarah dan menyerahkan diri kepadanya untuk itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukti nilai pertama dari sila kelima Pancasila adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Relevan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 58, pada ayat ini jelas Allah memerintahkan untuk berlaku amanah, menjaga apapun yang diamanahkan sebaik-baiknya termasuk rahasia yang dipersiapkan. Quran Surat An-Nahl ayat 90, penegasan dan akan pentingnya sikap wasat, adil, dan ihsan. Ini termasuk sikap yang terus dikampanyekan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukti nilai kedua dari sila kelima adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Relevan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Salah satu kewajiban bagi suami adalah memenuhi kebutuhan keluarganya, yakni memberi makan dan pakaian, namun kewajiban tersebut sesuai dengan kadarnya. Dengan prinsip ma'ruf Quran Surat An-Nisa ayat 129 memerintahkan bahwa berlaku adil suami termasuk terhadap istri-istrinya. Tidak boleh terlalu cenderung pada salah satu di antara mereka. Berlaku adil secara materi dengan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Semoga tidak menjadikan kita melenceng dari agama. Sesungguhnya apa yang ada pada Pancasila dijiwai oleh hukum Islam yang memegang harus dijunjung tinggi oleh umat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa sihatan fil badani wa ziyadana fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyariqina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likaffatil muslimun ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.